Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin ingin berbagi cerita aja tentang seputar pengalaman hidup. Apakah pengalaman hidup saya menyenangkan atau menyedihkan? Nah, mari kita lanjutkan. Memangnya sudah berapa lama sih hidup? Nah, teman-teman, sekarang usia saya udah 30 tahun aja, nggak terasa ya teman-teman. Ternyata waktu terlalu cepat berlalu ya. Kemarin itu saya yang sebesar ini ya, sebesar anak bocil nih ya. Tapi sekarang saya udah 30 tahun hidup ya teman-teman, dan sudah menikah selama 10 tahun lebih kurang ya. Nah itu ya teman-teman ya, pasti udah banyak pengalaman yang kita rasakan, sedih, senangnya, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup kita. Tujuan kita dihidupkan, diciptakan oleh Allah kan adalah untuk beribadah ya teman-teman ya. Kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita berikan, kita bagikan kepada orang lain, sehingga yang bisa diambil oleh orang lain dari kita itu seperti ilmu yang bisa dimanfaatkan ya teman-teman ya. Itu pastinya akan menjadi pahala jariah bagi kita ya teman-teman ya. Apalagi sebagai seorang ibu rumah tangga, kapan ya waktu kita untuk menyampaikan ilmu, mengisi materi di panggung-panggung atau di training-training, kan nggak ada ya teman-teman ya. Apalagi seperti saya. Tapi meskipun bagaimana, di zaman yang sudah super canggih ini, di zaman yang sudah digital, semuanya serba digital ya teman-teman, tidak tutup kemungkinan kita tetap bisa berbagi manfaat-manfaat, berbagi cerita-cerita kepada teman-teman yang lainnya, sehingga ada satu orang, dua orang yang bisa mengambil kebaikan dari yang kita lakukan sebagai bekal untuk kita di akhirat kelak. Nah teman-teman, sebenarnya saya juga nggak tahu sih sebenarnya apa yang mau saya ceritakan di video kali ini. Ini videonya cukup panjang ya, tapi dimana saya saat ini mau latihan untuk storytelling. Nah jadi ceritanya itu nanti akan ngalir aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis, jangan di skip ya. Kemudian tekan tombol like dan komennya pastinya juga ya. Ya, karena dengan komennya teman-teman itu, dengan saran kritiknya, itu akan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten saya. Oke teman-teman, balik lagi ke cerita hidup saya 10 tahun kebelakangan ini selama menikah, dan 30 tahun hidup yang sudah saya jalani mulai dari kecil hingga dewasa saat ini. Sudah 30 tahun dan sudah punya anak 4 orang ya. Nah apa sih kira-kira yang bisa saya evaluasi, kemudian tip dan trik apa sih yang bisa saya bagikan? Sebenarnya saya nggak tahu ya, jadi saya ngalir aja ceritanya, sekalian latihan ngomong di depan kamera ya teman-teman. Karena untuk kita bercerita, berbagi pengalaman ya, walaupun di HP nggak ada orang yang ngelihat ketika kita berbicara seperti ini ya. Karena kalau kita itu punya mental block ya, ada yang memblok, yang mengunci mental kita itu, kita gak bakalan berani ya teman-teman. Ini alhamdulillah sudah 1 tahun kebelakangan ini saya belajar ya dari dunia perkontenan. Alhamdulillah mulai belajar untuk berbicara bagaimana supaya bisa berbicara dengan baik.
itu belum saya dapatkan, jadi saya harus latihan lagi. Dengan kehidupan yang sudah serba digital ya, serba internet ini ya, sayang banget ya kalau paket internet kita tuh nggak kita manfaatkan untuk upload video di Facebook ya, atau di aplikasi lainnya, karena pastinya bakalan habiskan paket data, menghabiskan kuota kita ya, internet kita, sedangkan kita selalu dengan butuh biaya untuk membeli paket itu hanya karena untuk scrolling aja, hanya untuk melihat status teman aja, hanya untuk hiburan aja. Itu sangat disayangkan sekali ya teman-teman ya. Padahal kalau kita jadi konten kreator, kalau kita mau juga untuk mencoba untuk membuat video, membuat konten-konten yang bermanfaat, dan insya Allah itu akan menjadi tabungan untuk kita di masa depannya. Karena yang namanya akun, apalagi akun Facebook gitu ya, atau akun-akun platform yang lainnya, itu kita harus membangun dulu teman-teman. Yang pastinya kita membangun branding, kita harus membangun akun itu dengan baik ya. Memang belum ada hasilnya ya kalau seperti saya ya teman-teman ya, tapi kalau kita pelajari tahun demi tahun, insya Allah nanti pastinya akan ada hasilnya ya teman-teman. Nah di sini ini perjalanan saya kemarin itu habis lebarannya tahun ini ya, di pantai, dimana ini dadakan aja tanpa perencanaan sedikit pun sayanya untuk ikut ke pantai ini. Alhamdulillah sudah sekian lama, udah berapa bulan ini video di dalam HP. Daripada video ini hanya memenuhkan memori saya aja ya, mending saya upload di Facebook. Tapi saya juga nggak tahu mau ngomong apa, mau membicarakan apa di video ini, karena memang tipe saya belum bisa juga menjelaskan tentang isi video ini secara detail, dan siapa juga yang mau tahu ya perjalanan saya di pantai ini kan gitu ya teman-teman ya. Cuman nggak apa-apa lah, mau ada yang nonton, mau ada yang nggak nonton, yang komen atau yang like, yang penting saya upload aja dulu teman-teman, gantian untuk nyimpan memori aja gitu ya. Jadi gini ya teman-teman, selama ini ya, awal-awal saya menikah, mulai aja dari awal saya menikah ya, dimana saya itu tidak bisa ibaratnya memanage pikiran kita, memanage waktu kita ya. Nah lanjut teman-teman, jadi intinya apa, ternyata kehidupan itu ya teman-teman ya ada rahasianya. Jadi saya pernah baca sebuah buku yang judulnya itu The Secret ya, The Secret gitu ya teman-teman. Saya baru tahu baru di usia 30 tahunan ini teman-teman. Nah karena saking pengalaman, ilmu tuh kurang ya teman-teman ya, padahal ilmu kehidupan itu kita sangat butuh sekali. Bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang bahagia. Yang dikatakan bersyukur itu apa sih, seperti apa sih, kok malahan rasanya hidupnya begitu berat, begitu sempit, sepertinya nggak ada solusi. Nah 10 tahun saya menikah itu yang saya rasakan. Tapi alhamdulillah memasuki usia 30 tahun ini ya teman-teman ya, kehidupan sudah mulai mengungkap rahasianya. Nah itu dengan kehadiran internet tadi teman-teman. Padahal kan kalau kita sebagai seorang ibu rumah tangga ya, apalagi seperti saya hanya di rumah aja, kalau bisa hanya di dalam rumah aja, karena sebaik-baik wanita itu adalah yang betah di rumah suaminya, seperti itu ya, karena kita berharap balasan di akhirat juga. Dan ternyata teman-teman, kita tuh sebenarnya hidup tuh ya nggak perlu kita itu berpatokan kepada omongan orang lain terhadap kita, tapi yang harus kita pikirkan itu apa sih yang bisa kita berikan kepada orang lain, kebaikan-kebaikan apa kira-kira yang bisa kita bagikan kepada orang lain di sekitar kita, di lingkungan kita, di dalam kehidupan masyarakat kita. Dan apa sih yang menyebabkan ilmu rahasia kehidupan itu selama ini tidak terungkap pada diri saya?
ternyata teman-teman adalah karena dosa-dosa. Nah, bukan berarti ya teman-teman saya mencap ya, oh teman-teman banyak dosa atau saya sendiri ya, karena setelah saya ilmu kehidupan itu mulai sedikit-sedikit muncul ke dalam hidup saya lewat channel-channel yang ada di aplikasi internet ya teman-teman ya. Dan setelah saya menemukan sebuah buku yang mengajarkan tentang sebuah kehidupan rahasia kehidupan itu teman-teman, barulah hidup saya mulai terasa ringan, terasa bahagia. Dan apa sih yang dikatakan bahagia itu sebenarnya, dan rasa syukur itu sebenarnya? Kan sering nih kita mendengar ya orang ngomong, kamu tuh nggak bersyukur, kamu tuh nggak pandai bersyukur, seperti itu ya. Dan agama Islam pun ya, orang yang beriman pun memang harus bersyukur ya. Jadi teman-teman, selama ini saya selalu bertanya, apa sih bersyukur? Ngomongnya memang mudah, bilangnya mengatakan syukur memang gampang, tapi kok hati nggak senang, kok hati nggak bahagia ketika kita ucapkan syukur? Seperti apa sebenarnya syukur itu? Nah, alhamdulillah teman-teman ya, ternyata syukur itu ya teman-teman, kita merasakan ada kebahagiaan di dalam hati kita, dan kita menjalani hidup itu enjoy, tenang, dan itu semuanya datangnya dari Allah teman-teman. Itu datangnya dari hati nurani hadir di dalam diri kita, dan itu semua atas izin Allah, karena izin Allah teman-teman. Tapi kalau kita masih banyak dosa, masih banyak maksiat sehari-hari yang kita lakukan, syukur itu memang tidak gampang hadirnya teman-teman, karena kata syukur itu memang dalam sekali maknanya. Itu harus benar-benar kita rasakan. Dan selama ini kenapa sih kok hidup saya gini-gini aja, kok masalah saya silih berganti seperti itu, kok rasanya masalah-masalah ini begitu berat? Karena itu tadi teman-teman, kita nggak bersyukur dengan keadaan kita saat ini ya. Kita tidak mensyukuri posisi kita sebagai seorang ibu. Memang sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, kodrat kita itu di rumah, karena kita adalah orang Islam ya, pastinya udah ada tuntunannya, udah ada panduannya. Sebaik-baik wanita itu di dalam rumah suaminya, sebaik-baik wanita itu yang betah di rumah suaminya. Tetapi pada faktanya kita lihat, justru yang lebih banyak di luar rumah saat ini adalah para ibu-ibu, kaum wanita yang lebih semangat dan yang lebih energik untuk berusaha di luar rumah adalah kaum wanita teman-teman. Dan itu tidak salah juga, saya nggak menyalahkan juga ya teman-teman. Tapi selama ini saya selalu melihat, kok orang-orang semuanya pada kerja, teman-teman saya pada ini itu, saya malah di rumah aja hidup tersiksa, seperti itu kan. Seperti itu perasaan selama ini. Ternyata itu cara yang salah teman-teman. Nah, kenapa cara yang salah? Karena rahasia kehidupan belum terungkap. Nah, jadi teman-teman, ini udah nggak terasa aja, ini udah 2 menit, udah 12 menit aja. Nah, durasinya 19 menit. Jadi nanti teman-teman ya, kalau teman-teman pengen tanya, pengen komen, silahkan aja komen di kolom komentar. Jadi alhamdulillah saya sudah menemukan jawabannya. Ketika kita kehidupan yang kita jalani saat ini, misalnya saat ini kita dalam keadaan sulit keuangan, karena itu adalah investasi kita dari 5 tahun 10 tahun kebelakangan ini. Kita selalu ngomong uang tuh sulit, hidup tuh sulit, hidup tuh berat, banyak masalah. Maka masalah-masalah akan selalu berdatangan, kesulitan, kesusahan akan selalu menumpuk-numpuk di dalam hidup kita. Tetapi teman-teman, ketika kita robah aja kata-kata kita, mindset kita itu, cara berpikir kita itu, kita robah aja ya teman-teman, kita setting dari yang negatif menjadi yang positif. Sekarang hidup saya sangat bahagia, hidup saya sangat bersyukur saat ini. Inilah hidup yang terbaik, inilah hidup yang sudah
yang sangat beruntung yang Allah berikan ke dalam hidup saya. Tinggal kita robah itu aja teman-teman, maka keberuntungan yang lainnya akan datang, kebahagiaannya yang lainnya akan masuk ke dalam diri kita. Nah teman-teman, disclaimer ini bukan untuk mengajari teman-teman yang ada di sini, tapi ini maksud saya itu untuk menekankan kepada diri saya bagaimana setiap hari itu saya harus lebih paham dan semakin paham sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu. Kan kita dititipkan anak-anak gitu ya, kita diamanahkan anak-anak oleh Allah, dan kita harus bisa mendidik mereka. Bukan berarti kita harus mendidik anak-anak itu ya teman-teman ya, hanya menitipkan mereka begitu saja di dunia pendidikan. Yang pastinya sekolah yang pertama itu adalah dari seorang ibu. Nah itulah selama ini yang menjadi PR bagi saya teman-teman. Saya merasa selama ini saya nggak pantas menjadi seorang ibu, karena kok saya sering marah-marah, kok gampang emosian, gampang marah, kok nggak bersyukur seperti itu ya. Karena itu kurang ilmu, kita kurang ilmu. Jadi semakin bertambah umur kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita ya, walaupun ibu-ibu yang belum dikaruniai anak, tapi ya pastinya kita juga akan mencontohkan atau akan mendidik orang-orang, anak-anak di sekitaran kita juga secara tidak langsungnya ya. Jadi teman-teman ya, memang begitu pentingnya ilmu. Jadi semakin bertambahnya umur, sekarang usia udah masuk 30 tahun, umur kita masih ilmu kita masih segitu-gitu aja, otomatis kehidupan kita memang akan seperti itu juga ke depannya teman-teman. Oleh karena itu ya teman-teman ya, sebenarnya kan saya udah mulai banyak membaca buku, udah mulai banyak menonton channel-channel yang pengembangan diri. Tetapi kalau kita nggak ceritakan kembali, nggak kita musyawarahkan kembali, kalau nggak kita bagikan kembali kepada orang lain, ilmu itu akan hilang begitu saja teman-teman. Apalagi kalau untuk kita praktekkan sulit juga ya, karena seiring kita mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan, kita juga diperintahkan untuk menyampaikannya juga, mengajarkannya juga kepada orang lain, terutamanya ilmu Al-Quran, apalagi ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu sebenarnya kan bersumber dari Al-Quran ya teman-teman ya. Tetapi secara bahasanya kita pasti akan jauh berbeda lagi cara penyampaiannya. Yang pastinya kita disuruh itu adalah sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, jadi di sini itu banyak yang ingin saya sampaikan secara gamblang, secara yang saya pelajari menurut pemahaman saya teman-teman ya. Tapi ini kan saya masih latihan, karena untuk berbicara itu ya teman-teman, walaupun kita adalah orangnya yang biasanya orang pasaran, orang pasar, orang balai gitu, atau orang yang udah biasa ngomong juga, tapi kalau untuk hal menyampaikan ilmu, untuk dalam perkara menyampaikan kebenaran, menyampaikan sebuah kebaikan ya, itu tidak gampang memang ternyata teman-teman, karena ada sesuatu yang menghambat, membatasi pikiran kita, hati kita, bahkan lidah kita ini tidak bakalan mampu berkata-kata untuk mengatakan yang baik itu. Mungkin saja setan ya yang membisikkannya, kamu sok pintar ngomong, sok hebat, padahal kamu aja belum mengerjakan, padahal kamu aja belum bisa begini gitu kan. Padahal itu hanyalah hal negatif yang membuat kita tidak mampu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah tidak terasa, cukup sekian dulu celoteh saya saat ini. Kata teman saya berkatai-katai tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini, semoga ada manfaatnya video saya kali ini ya. Terima kasih banyak yang sudah mau menonton, yang sudah klik video ini. Jangan lupa like-nya, komennya juga, dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini ya. Oke, sekian dulu, semoga saya bisa buat video lanjutannya.
Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.